laki tuh kalau pakai skincare atau pakai ini pakai apa namanya tadi buat tabir surya. Katanya ya nggak maco gitu. Oke. Itu menurut lu gimana? Jadi gini ya, gue melihat itu sebagai maskulinitas yang rapuh. Wis gila. Keriput di mana-mana, kulitnya kering, ternyata dia juga mengalami gangguan di hal lainnya. Misalnya dia ternyata ada masalah dalam hal fungsi seksualnya. Ya. Oh gitu. Dia nggak bisa menikmati melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya. Itu bisa bikin kulit keriput? Bisa. Jadi karena dia nggak pernah merasakan surga dunia, itu stres kan. Oh gitu ya. Jadi halo sahabat sehat, jumpa lagi bareng gue Dr. Dika. Bukan di One Jack Talk, tapi di One Good Day. Ya sama-sama kita ngobrolin soal kesehatan, pastinya bareng sama narasumber yang terpercaya sih. Dan sekarang kita udah bareng sama Dr. Haikal. Nah, Dr. Haikal apa kabar dok? baik Dika, apa kabar? Mantap, boleh dong diperkenalkan dulu siapa saya? Oh bukan dong, siapa Mas Haikal ini siapa sih? Dan apa sih sekarang kesibukannya? Oke. Halo semua, saya Dr. Haikal dan saya kesibukannya selain sebagai host di TV Berita Nasional, membawakan acara kesehatan, kemudian juga jadi narsum juga di IG Live, kemudian di webinar, Zoom, dan praktek. Banyak banget ya. Ini sekarang kita balik. Biasanya Dr. Haikal menjadi host, ini sekarang jadi tamu ya, jadi narasumber yang bakal kita kulik-kulik. Lo kan di anti-aging nih? Yes. Anti-aging. Dan orang banyak taunya anti-aging itu adalah mencegah penuaan. Jadi lo membuat orang menjadi hidup abadi gitu ya. Nah, apa gimana sih sebenarnya sih? Oke, jadi gini, sebetulnya persepsi anti-aging itu di masyarakat masih identik dengan kulit ya. Nah, jadi fokusnya ke kulit. Padahal yang mengalami penuaan gak hanya kulit, tapi satu tubuh kita, otak kita, jantung kita, ginjal kita, otot kita dan sebagainya. Makanya penting sekali masyarakat paham bahwa anti-aging itu adalah bagaimana kita menghambat penuaan. Jadi dalam ilmu anti-aging, penuaan itu seperti penyakit. Ada penyebabnya. Penyebabnya ada dua, faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu contohnya misalnya hormonnya menurun, radikal bebas, genetik ya, kemudian apoptosis dan sebagainya. Oke lah, masalah sel-sel itu lah ya. ya. Sedangkan faktor eksternal itu polusi, radikal bebas, pola makannya tidak sehat, ya, mager. Nah, kalau kita bisa mengatasi kedua faktor ini, maka kita bisa menghambat atau memperlambat penuaan. Tapi pasti dong tuanya mah. Lo bisa nggak bikin orang umur 60 jadi 40 lagi gitu? Bisa. Oh bisa? Wow. Jadi lo punya mesin waktu apa gimana itu? Jadi gini, secara anti-aging kita bisa memperbaiki atau membalikan aging proses ke semula. Jadi gini, misalnya kenapa sih orang katakanlah laki-laki usia 50 tahun ya sudah mengalami berbagai macam gangguan lah. Misalnya yang paling simpel mengalami gangguan seksual ya. Sudah mengalami disfungsi ereksi. Kemudian badannya gemuk ya. Massa lemaknya di perut banyak. Ototnya sedikit kempes ya, berkurang. Dan juga gampang lemah, capek ya. Dan gak bisa konsentrasi. Nah, kalau kita cek dia mengalami gangguan hormon tubuhnya, ya. Jadi dengan kita mengkoreksi hormon tersebut, maka kita bisa membalikan kondisi pada saat dia berusia muda. Tapi kan seolah-olah kayak umurnya berkurang gitu ya. Tapi bisa nggak kita bikin kayak Putih balik ke SMP lagi gitu, nggak bisa kan? Bisa. Oh bisa lagi? Bisa. Oh lo mau nggak tuh Put? Iya lo jadi anak SMP lagi tuh. Jadi gini, hormon itu kan akan mengoreksi di dalam tubuh, tapi hormon juga akan memberikan impact ke kulit kita. Ya. Nah, ditambah lagi kita memberikan koreksi dari luar. Misalnya apa? Botox, filler. Oke, tapi berarti penampakannya gitu ya, dan fungsi tubuhnya juga. Ya, jadi anti-aging itu tujuannya adalah bukan hanya untuk memperbaiki tampilan luar, tapi seluruhnya. All package kita perbaiki. Tapi cara lu gimana? Apakah lu suntik hormon atau gimana tuh? Iya, jadi kita mesti tahu dulu nih, penyebab dia mengalami hendaya ini apa? Hendaya tuh maksudnya ini yang Spiderman ya? Yang itu Zendaya. Tom Holland kan Hendaya. Itu Zendaya. Hah? Oh Zendaya itu ya. Jadi hendaya ini adalah disfungsi. Ya. Misalnya dia mengalami gangguan tadi ya,
obesitas ya, kemudian disfungsi ereksi lah pada laki-laki, atau pada perempuan lubrikasi vaginanya berkurang ya, kemudian juga banyak hal lah, misalnya dia kemudian baperan ya. Itu semua kan disebabkan karena apa? Karena ada faktor hormonal yang nggak balance di situ. Kemudian karena faktor hormonal yang nggak balance ini, maka berdampak pula ke kondisi pembuluh darahnya ya, ke sarafnya, ke otaknya, ke semua hormon-hormon yang di otak. Nah itu kalau kita perbaiki ya, kita bantu juga dengan asupan nutrisi yang baik dan seimbang, kemudian olahraganya juga, gimana? pola tidur yang baik, maka itu akan bisa membantu memperbaiki kondisi penuaan dia ke sebelumnya gitu loh. Oke. Jadi berarti kompleks dong ya terapi lo ya. Betul. Jadi kita mesti tahu dulu apa nih penyebabnya, kemudian di mana kita akan mengkoreksinya. Jadi intinya adalah tujuannya bagaimana orang meskipun bertambah usianya, tapi quality of life-nya itu tetap baik. Tapi lu pakai ini nggak obat-obatan gitu atau tadi suntik hormon atau apa infus apa segala macam? Tentunya ada, kalau memang dia ada gangguan hormonal, kita bantu hormonnya kita koreksi kan. Kemudian kita bantu juga dengan bagaimana mengatur pola makannya, asupan nutrisi, suplementasinya gitu. Kalau yang selama ini lo rasain Mas ya, yang lo temuin di praktek sehari-hari itu banyak kan laki atau perempuan sih? Karena kan biasanya yang gue tahu kan banyaknya kayak misalnya ibu-ibu gitu ya kan yang paling sering ya, pengen kelihatan muda lagi gitu. Kalau om-om kan biasanya kan makin tua makin mempesona gitu ya, artinya makin kedua gitu ya. Iya, nah itu juga pengen gue tanyain tuh. Kalau lu sendiri nemu di praktekan banyaknya laki perempuan? Jadi memang kebanyakan perempuan ya. Nah kan. Karena mungkin mereka melihat labelnya anti-aging. Jadi mereka fokusnya ke penampilan luar kulit kan. Nah padahal ketika gua anamnesa, kenapa dia mengalami gangguan pada kulitnya, keriput di mana-mana, kulitnya kering, ternyata dia juga mengalami gangguan di hal lainnya. Misalnya dia ternyata ada masalah dalam hal fungsi seksualnya. Ya. Oh gitu. Dia nggak bisa menikmati melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya. Itu bisa bikin kulit keriput? Bisa. Jadi karena dia nggak pernah merasakan surga dunia, itu stres kan. Oh gitu ya. Jadi orang tuh yang dia memang kehidupan seksualnya tidak menyenangkan, ya, dia menjadi nggak produktif, dia menjadi bete, ya, bawaannya tuh jengkel terus. Kalau di kantor, kalau ada temen lo ya atau atasan lo yang kerjaan yang ngomel-ngomel gak jelas, lo mesti curiga tuh. Jangan-jangan dia memiliki kehidupan seksual yang tidak menyenangkan. Karena nggak pernah kedapetan gitu. Jadi kalau lo punya bos gitu ya atau siapa yang ngomel-ngomel mulu, bapak kurang oke lah. Iya. Kurang iya oke. Terus. Nah jadi disitulah kita bisa dapetin, wah ternyata dia gangguannya nggak hanya pada kulit nih, tapi juga hal lainnya ya. Fungsi seksualnya, kemudian juga mungkin dia ada gangguan tidur. Nah ini semua kan berkaitan. Berarti lo juga sebenarnya cowok juga perlu banget dong ke tempat lo? Perlu banget. Nah itulah kenapa gua di sosmed itu memang lebih banyak ngebahas tentang seksologi. Oke. Tujuannya apa? Untuk menggait pangsa laki-laki. Karena yang anti-aging ini nggak hanya sebatas ngurusin masalah penampilan luar, tapi all package. Kenapa seksologi itu erat kaitannya dengan anti-aging? Karena gini, kalau kita membahas tentang fungsi seksual, ya katakanlah kayak libido, ereksi, lubrikasi vagina, itu kan disebabkan karena peranan organ-organ lain, pembuluh darah, hormonal, saraf dan sebagainya. Nah, artinya kalau ada gangguan pada pembuluh darah, misalnya sudah ada hipertensi, ada diabetes ya, gangguan pada saraf ya, kemudian gangguan hormonal, maka akan menyebabkan gangguan fungsi seksual. Jadi dapat dikatakan fungsi seksual ini merupakan indikator dari apakah orang tersebut sudah menua atau tidak. Oke. Tapi tadi gue balik lagi ngomongin soal anti-aging, kan orang taunya kecantikan. Iya. Entah kenapa bukan kegantengan ya. Padahal tadi kalau lu pengen bikin cowok main ke situ, datang harusnya jadi pusat kegantengan juga gitu kan. Mungkin karena orang nggak mau ya kayak gue deh gitu. Kalau misalnya datang ke klinik kecantikan, itu gue agak malu-malu gitu karena biar apa? Biar cantik lu gitu kan. Gue paham sih. Ya. Nah kalau misalnya memang kita bikin tadi anti aging adalah suatu hal yang nggak cuma cantik doang loh, nggak cuma ganteng doang, tapi juga tadi secara fungsi pasti bakal banyak banget tuh yang ini kan, yang datang gitu dari cowok maupun cewek. Cuman gini loh, yang sekarang juga mungkin bikin cowok males ya datang ke tempat yang dianggap seperti pusat estetika atau kecantikan
adalah ribetnya, Bos. Ribetnya gimana? Ribetnya lu bayangin ya kalau gue kayak misalnya dibilang lu pakai skincare. Itu bayangan gua. Itu lu mesti bermacam-macam produk. Berapa pun 10 yang bilang. 10 times step Korean skincare tuh. 10 lapis muka lu dikasih skincare. Iya, Gimana nggak tebel muka lu? Tebel banget itu lapisannya 10. Nah itulah maksud gue. Kita males jujur, bukan kita ya, gue lah gitu. Iya, gue nggak tahu, mungkin cowok-cowok lain juga banyak yang demen, tapi kalau gue pribadi, gue mendingan enggak deh kalau misalnya harus sampai kayak pakai apa? Ya, toner lah, conditioner lah, apalah itu. Conditioner apa? Buat rambut ya. Oh sorry, ya itulah pokoknya. Itu gimana? Maksud lu bisa mengadres cowok tuh juga perlu lo begituan. Itu gimana sih? Begituan. Maksudnya produk skincare tadi. Jadi gini, sebetulnya yang skincare yang minimal wajib untuk digunakan oleh semua orang itu adalah facial wash ya. Facial wash tuh cuci muka maksudnya. Sabun wajah. Kalau sesuai wudhu dengan- cukup nggak? Wudhu cukup nggak? 5 kali sehari loh itu. Ya itu cukup untuk menjaga. Oke. Tapi kalau mau lebih bersih lagi pakai sabun. Betul. Kemudian yang kedua adalah pelembab dan tabir surya. Itu Cuma 3 minimal. berarti? Iya, 3 minimal. Gitu. Oke. Tapi face washnya mesti pakai sabun kan ya? Iya. Karena gue tuh nggak lah, gue tuh dari zaman gue sekolah sampai gue lulus kuliah, itu gue pernah gini, gue cerita nih agak panjang dikit. Jadi intinya gue pernah konsul sama teman gue yang di klinik estetik karena gue ngerasa muka gue kering. Iya. Terus gue bilang, muka gue ini kering apa karena gue sekarang jadi lebih sering cuci muka ya? Gue bilang gitu kan. Karena gue emang saat itu lagi lebih sering cuci mukanya. Terus dia nanya, lu berapa kali emang sehari cuci muka pakai sabun? Ya 3 hari sekali lah gue bilang. 2 hari sekali lah. Nah, 2 hari Kaget sekali. kan lo? Karena dulu Cuci muka? Dulu gue cuci muka itu ya seminggu sekalian. Pakai Maksudnya sabunnya. Pakai sabunnya. Selama ini gue berpikir pakai air aja cukup gitu loh. Oke. Waktu dulu ya. Itu umur berapa tuh? Umur sampai gue sekolah spesialis lah, sampai sekolah. Begitu lulus gue udah tahu, oh berarti tiap hari. Tapi lo kapan mulai mengalami kulit kering? Kenapa jadi gue yang di hostin sama dia sih? Hah? Kenapa jadi gue tamunya? Iya kan? Oh iya. Oke, Kapan? gue kulit kering itu pas lagi, ya itulah awal-awal semester berapa ya? Semester 3-4 gitu kali, seingat gue. Berarti usia sekitar 28 kali. 28. 28, Oke. 27. Maaf, waktu itu lo agak gemuk gak? Gue takut dicas nih abis ini nih. Nanti gue dicas ada konsul billing gimana ya? Ditanggung sama Wanjek ya? Oke, gimana gue sorry? Waktu pas usia segitu lo agak gemuk gak? Enggak. Enggak. Terus lo waktu itu lebih tahan dingin atau enggak? Tahan dingin. Kalau kena AC lo cepet. Enggak ada perubahan. Gue tuh ini ngerasa ini gue kalau dulu tuh begitu gue olahraga, gue keringetan banyak itu muka gue agak perih. Oke. Apa mungkin karena sering gue gosok-gosok kali kan kita kan kalau Iya, keringetan kan pasti bisa. kita gosok tuh. Karena memang nggak boleh kita mengeringkan wajah dengan kita nggak boleh ngeringin wajah, ngeringin kulit wajah dengan menggosokkan handuk. Tapi di tap, nggak boleh digosok-gosok. Tapi pakai kartu tol. Pakai handuk juga. Oh pakai handuk. Iya. Gue pikir Tapi jangan digosok. bisa di debit gitu loh, snit keluar gitu kan. Enggak, oh pakai Iya, handuk. gitu. Dan ketika Oh kita karena itu kali ya? betul. Dan ketika kita mencuci wajah kita, itu juga mesti lembut gerakannya, nggak kayak kita nyaburin badan gitu loh. Wah gue salahnya banyak banget berarti ya selama ini. Gitu. Aku mau nanya deh dok, Iya. kan suka ada tuh pembersih wajah yang ada scrubnya. Nah, Itu gimana? Ya, nggak boleh tiap hari, tapi Nggak boleh boleh tiap hari. paling tidak 2 kali seminggu. 2 kali seminggu Iya. pakai scrub. Ya, itu untuk eksfoliasi ya. Nah Untuk kalau udah sering mengangkat- peeling? Nah, Kalau kalau maksudnya bukan sering, kalau udah rutin peeling? nggak perlu sebetulnya, cukup perlu lagi. sekali aja gitu loh. Sekali aja dalam seminggu atau gimana? Iya, bisa. Oh bisa. Tapi kalau abis peeling jangan langsung pakai scrub. Iya udah tipis makin tipisin Iya. lagi, ntar sampai tengkorak lu kelihatan gitu. Saking tipisnya. Glass Emang lu skin tiap nanti. berapa kali Put? Sebenarnya aku tuh dulu, jadi aku tuh pernah tahu dari beberapa, aku nonton gitulah di YouTube dok. Iya. Katanya kalau misalkan malah nggak boleh sebenarnya pakai scrub. Sama sekali. Iya pakai scrub yang kasar gitu tuh nggak boleh. Nah sekarang tuh ada namanya tuh chemical exfoliation kan, itu tuh lebih oke katanya. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya kalau misalkan itu masih boleh. Iya atau mungkin pakai yang lebih murah pakai abu gosok gitu bisa nggak? Iya, itu langsung mengkilat. Langsung mengkilat ya. Iya iya. Sebetulnya nggak apa-apa sih pakai scrub ya, karena itu membantu untuk mengangkat kotoran. Oh. Oke berarti tapi tadi jangan terlalu sering kali ya. Iya. Karena juga gini nih, gue ngerasain nih, gue nggak tahu nih bener apa enggak. Tapi setelah gue rutin peeling, jadi gampang jerawatan gue.
Nah. Kenapa tuh? Oke, lo kapan muncul jerawatnya? Tuh kan jadi Langsung konsul. abis. Gue takut nih. ntar jangan dipotong ya bagian gue ya. Ntar dipotong buat dikasih ke dokter Haikal. Gimana sorry? Nggak, lo kapan tuh muncul jerawatnya? Langsung abis peeling kah atau? Enggak, agak berjarak. Jadi kan gue sekarang paling nggak sebulan sekali gitu lah peeling kan. Iya. Nah itu ya jadi lebih gampang aja, gue kurang tidur dikit gitu kan. Iya. Jerawatan. Gue lupa cuci muka dikit jerawatan gitu loh. Nah itu peelingnya pakai apa? Pakai Waduh, pokoknya digosok-gosok lah. Gue nggak tahu obatnya apaan. kandungan Ke dokter maksud gue nggak tahu isi tujuannya obatnya. untuk mencerahkan atau untuk kulit berminyak? Kayaknya mencerahkan deh, kayaknya. Mencerahkan. Gue nggak nanya lagi sama dokternya. Pokoknya gue ya kita peeling ya, gue mah ya aja. Ya, kalau untuk mencerahkan kemungkinan itu mengandung AHA, alpha hydroxy acid. Nah terus? Nah itu bisa mengandung GA, glycolic acid ya. Nah memang pada sebagian orang itu ada namanya purging. Jadi purging ini adalah reaksi adaptasi kulit terhadap kandungan dari suatu zat. Tapi kan gue udah berkali-kali mas. Berapa? Gue udah berkali-kali peeling itu, udah berbulan-bulan gitu maksudnya. Iya, karena purging ini tujuannya adalah untuk membuat kulit kita membentuk sel kulit baru dengan mengelupas. Jadi sel kulit lamanya terbuang, diganti dengan sel kulit baru. Makanya purging itu reaksinya adalah kulitnya kering, kemudian bisa muncul jerawat dan mengelupas. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi adaptasi kulit terhadap kandungan suatu zat. Berarti bukan dengan peeling jadi tipis dan gampang berjerawat enggak? Enggak. Kalaupun ada jerawat itu jerawat purging, bukan breakout. Karena kalau breakout itu masalah. Breakout tuh yang jadi banyak. Iya. Gitu. Enggak sih, gue paling sebiji-sebiji doang. Oke, baiklah. Karena gue sempat ngira bahwa katanya dengan lo peeling jadi tipis kulit lo dan lebih gampang jerawatan. Katanya gitu. Tapi ya kayaknya sih enggak ya. Enggak, karena kan peeling itu dia berbagai macam zat ya. Dan juga berbagai macam dosisnya. Jadi ya nggak akan bikin kulit jadi tipis kayak glass skin jadi yang kelihatan pembuluh darahnya ya nggak juga sih, nggak sampai segitu juga gitu loh. Iya. Tapi lo kalau misalnya ngeliat kayak kan sekarang banyak banget mitos ya, gitu kan kayak misalnya contoh laki-laki itu bukan mitos sebenarnya sih, lebih ke arah kayak laki tuh kalau pakai skincare atau pakai ini deh, pakai apa namanya tadi buat tabir surya, katanya ya nggak maco gitu. Oke. Itu menurut lo gimana? Jadi gini ya, gue melihat itu sebagai maskulinitas yang rapuh. Wih gila. Lo anak senja ya mas? Iya bahasanya bahasa anak senja banget, bahasa Firsa Besari tau gak lo? Iya, kenapa itu? Jadi laki-laki yang merasa khawatir dipertanyakan kelaki-lakiannya. Oke. Terhadap suatu hal yang sebetulnya itu nggak ada makna sama sekali gitu loh. Ya juga sih. Tidak akan menyentil, tidak akan menurunkan kelaki-lakiannya. Iya juga sih Ya benar. kan? Kayak kita pakai skincare itu tujuannya apa sih? Untuk menjaga kesehatan kulit. Bukan buat untuk bikin kita jadi centil, jadi kayak perempuan, enggak. Justru laki-laki yang denial menggunakan skincare atau denial datang ke klinik itu adalah laki-laki yang rapuh. Kalau gue sih jujur aja waktu zaman gue inget banget waktu gue masih megang PON di Jawa Barat. Jadi ini kan nih di setnya One Jack yang baru ya, itu kan di daerah Cikarang ya. Ya tadi gue kesini mesti ngurus visa dulu, jadi agak lama. Nah dulu gue pernah dari sini deket nih, Kerawang. Kan gak jauh kan Kerawang kemari kan. Waktu PON itu gue tugas di Kerawang. Itu panasnya naujubillah. Panas banget. Tapi gue pakai skincare thanksin. Gak mau, gue malu. Even pakai sunblock pun? Iya skincare, sunblock maksud gue. Iya, gue malu tuh karena gue gak mau kelihatan orang pakai sunblock gitu kan. Ih centil banget sih. Akhirnya gue merelakan kulit gue kebakar. Iya. Dan itu perihnya parah banget. Betul. Parah, muka gue sesakit-sakitnya. Jadi tau gak lo, gue akhirnya gak pakai sunblock. Tapi karena muka gue saking perihnya gue pakein Voltaren. Yakin lo pakai Voltaren? Voltaren gue pakein. Terus gimana efeknya? Ya sakitnya berkurang sih. Tapi muka ya, lo merah gak? Merah. Tapi karena perih banget muka gue, jadi mau gak mau gue pakainya Voltaren. Dan setelah itu gue kapok sih. Setelah itu gue kapok, asli gue kapok banget. Jadi gue bodo amat dah mau dibilang centil kayak, mau bilang apa ya, daripada muka gue kebakar sakit dengan gue pakai sunblock gitu. Selain kebakar juga bisa meningkatkan resiko ini kan, kanker kulit, kemudian juga penuaan dini kan, keriput dan sebagainya. Bahkan katanya lu kena lampu gitu juga gak boleh ya kalau gak pakai sunblock. Ini kan ada lampu studio nih. Iya, even kita di dalam ruangan pun, kalau kita di gedung nih yang banyak jendelanya, tetap mesti pakai sunblock. Atau di rumah pun kalau kita memang kerjanya dekat jendela, tetap pakai sunblock. Terus juga ini, katanya orang cewek kalau masak kena beneran
Beneran gue pernah dikasih tahu katanya perempuan kalau lagi masak dekat kompor itu juga bisa pakai sunblock. Bener nggak? Kayaknya enggak. Yang ngomong gue dokter, beneran gue nggak bohong. Beneran, yang ngomong dokter. Jadi katanya dia bilang suhu panas itu juga bisa bikin kulit lo bermasalah, makanya lo bisa pakai sunblock. Tapi kan gue mikir itu kan nggak ada ultravioletnya ya? Iya tadi ya sih. Hah? Kenapa Bud? Mau Bud? Ya gue mungkin masaknya di luar. Iya mungkin. Nah, Enggak, di dapur. Mungkin dapur terbuka kali. Iya itu mah barbekyuan bukan? Masak rendang. Iya katanya gitu karena jadi kompor tuh katanya juga bisa bikin lo jadi bermasalah kulitnya kalau nggak pakai sunblock. Mungkin kalau nempel sama apinya gitu ke muka gitu kan. Gue mau tanya satu hal ke Iya. dokter Haikal ya dok. Aku jadi cowokku tuh mukanya tuh dia prone kan, acne prone kan. Iya. Tapi dia itu bermusuhan banget sama sunblock. Karena bisa memicu komedogenik. Iya, Ah. iya. Dia jadi ada beberapa orang yang nggak suka pakai sunblock entah karena dia tuh lengket atau enggak dia itu atau enggak dia nggak suka karena kandungannya tuh bisa bikin dia berkomedo, malah kadang-kadang aku nggak tahu sih emang bisa bikin jerawatan juga ya. Ya, jadi gini, kalau untuk yang kulit berminyak ya dan berjerawat, memang pilihlah tabir surya yang non komedogenik. Itu ada, ya. Karena kalau dia nggak pakai tabir surya, nggak pakai sunblock atau sunscreen, itu akan memicu muncul jerawat juga. Serba salah juga dong. Serba salah. Jadi pilihlah yang non komedogenik. Gitu. Oke. Ada lagi mitos tadi apa lagi ya? Gue lupa sih tadi. Itu apa namanya? Aku tuh pengen tahu gara-gara botox. Aku pengen Iya. tahu tentang botox karena sebenarnya kan kalau ada yang ada di otak kita tuh sebenarnya botox itu kan udah palsu banget ya. Tapi ternyata botox itu kayak membantu juga buat jerawat atau buat yang keriputan. Aku nggak ngerti sih. Oh, oke. Katanya kalau rambut kita rontok jadi botox. Bener loh. Itu botak. Botox. Iya. Sabar ya. Ya, jadi gini, botox itu memang sudah lama digunakan untuk pengobatan ya. Dan sudah lebih 20 tahun. Nah, untuk yang di anti aging di kulit, memang botox itu dia membantu untuk mengkoreksi kerutan secara instan, terutama kerutan yang dinamis ya, kayak di dahi, karena sekitar bergerak-gerak. mata. Betul. Karena dia bekerja dengan menghambat kontraksi otot gitu. Dan sebetulnya Jadi kayak lumpuh gitu dong ntar. sementara gitu. Tapi bukan lumpuh yang kayak stroke ya, kagak. Enggak. Karena memang ini, makanya botox itu mesti dilakukan oleh dokter yang Profesional, kompeten. yang Dia kompeten. tahu di mana ototnya yang mesti disuntik kan, gitu. Dan sebetulnya botox itu dia kegunaannya juga banyak. Bisa untuk mengecilkan otot betis nih yang gede. iya? Iya. Bisa. Betis tukang beca itu yang orang bilang ya, jadi bisa kecil. Betul. Kemudian bisa untuk kalau yang suka belepotan nih basah, Basah. itu bisa dibotox. Jadi dihambat supaya kelenjar Keringatnya? keringatnya itu nggak aktif. Jadi dia bisa otot juga, kelenjar juga bisa. Iya. Oh gitu. Jadi bukan ke kulitnya botox itu. Ke ototnya. Gue pikir ke kulitnya loh. Iya. Tapi kalau gitu berarti, tapi tadi ya mungkin karena ototnya dibuat yang memang nggak kelihatan. Kalau senyum, kita kalau senyum sebelah daun suntik kan miring pasti kan. Tapi kalau di dahi kan mungkin enggak ya, karena simetris sih. Jadi nggak ada masalah. Makanya botox itu mesti hati-hati. Kalau salah ngebotox ya, katakanlah mungkin dia tujuannya ingin mengecilkan rahangnya ya supaya lebih bisa juga itu pakai botox. Jadi otot masseternya, otot punggunya kita botox. Dia akan relax, akan kempes gitu. Sementara karena botox itu bertahan 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, kalau salah suntiknya, katakanlah suntiknya agak ke depan, itu bisa kena otot otot risorius. Jadi bisa mengsong tuh senyumnya. Ngomongnya jadi cadel gitu nggak? Bisa nggak? Nggak. Enggak. Tapi ada kalau memang lebih ekstrim lagi itu sampai nggak bisa nyedot. Minum tuh belepotan. Ya, gara-gara botox. Salah botox. Tapi sementara itu. 4 bulan. Ya lumayan Ya sih. lumayan lah lu pantas belepotan. Itu beda sama filler berarti. Beda dong. Beda. Kalau filler mengisi area yang kosong. Ya mungkin sahabat saya yang lagi jomblo bisa pakai filler ya. Mengisi Mengisi hati. kekosongan hati, yoi. Wah gila. Ada lagi gak sih Put? Gue lupa deh. Kayaknya tadi kita ada mitos yang banyak. Kayaknya banyak nih mitos yang pengen disampaikan. Banyak sih sebenarnya. Oh ini enggak. Iya. Gue ingat. Sekarang gue ingat. Agak geser dari kecantikan. Gue mau ngomongin soal seks.
Iya. Ya karena tadi kan lu juga selain ngomongin dari tadi, gue juga pengen ngebantu nih biar sahabat sehat juga paham bahwa anti aging bukan cuma buat perempuan. Betul. Buat laki-laki kan juga yang namanya performance sex kan juga ngaruh Betul ya. banget. Nah Iya. tadi ngomongin soal umur. Heeh. Kalau makin umur makin lanjut itu apakah memang sebuah kewajaran yang namanya puber kedua? Iya. Jadi gini sih, kita nggak bisa memungkiri bahwa ada yang namanya kejenuhan di saat kita sudah membina rumah tangga sekian tahun. Iya. Ya. Nah, itu wajar ya. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap terus membangun cinta. Makanya jangan pernah jatuh cinta. Karena kalau jatuh itu sakit kan. Gila. Firsa Besari kayaknya resign nih denger Dr. Haikal. Justru yang paling utama itu bagaimana kita membangun cinta. Jadi cinta itu dipupuk. Urea atau kompos? Apapun itu, mau kompos kayak ya. Gitu. Makanya Kandang atau kandang? Kandang Pupuk boleh. kandang apa? kandang boleh itu. Iya. Gitu. Jadi untuk supaya kita tidak jenuh ya kita mesti bina itu ya. Dan karena kejenuhan tersebutlah yang membuat seorang laki-laki itu mengalami puber kedua. Oke. Gitu. Jadi ini kayak butuh pengakuan, challenge Challenge juga. tadi ya. Iya, kok Iya. kayaknya datar aja hidup gua Flat ya. banget Flat gitu. aja ya gitu loh. Jadi butuh tantangan. Nah, sebetulnya tantangan itu masih bisa didapat dari istri kok. Nggak mesti dari orang lain gitu loh. Nggak perlu nambah juga maksudnya. Iya. Oke. Banyaklah hal-hal baru dari istri kita yang bisa kita gali. Iya, iya. Belum dieksplor aja gitu kan. Iya. Oke, Mas Haikal, Dr. Haikal, coba tolong sampaikan buat. Tadi sih gue tertarik dengan statement lo bahwa kita sepanjang ngobrol kita mesti ngelurusin bahwa yang namanya anti aging itu nggak cuma buat perempuan loh. Iya. Karena ini ngomongin dari nggak cuma ngomongin soal kulit yang kinclong glowing, tapi juga performance sex, kemudian juga fungsi hormon dan segala macam. Mungkin biar sahabat sehat biar lebih paham lah gitu. Apa yang mungkin mau disampaikan? Mau pesan apa, nasi goreng atau Boleh. apa? Bukan aneh. Iya, buat tajil. Oke, jadi anti aging ini adalah suatu ilmu kedokteran ya yang memperlakukan aging proses penuaan sebagai penyakit yang dapat dicegah, dihambat, diperlambat dan dikembalikan kondisinya ke semula. Kenapa? Karena dalam ilmu anti aging yang namanya penuaan itu ada penyebabnya. Ya, jadi penting bagi kita untuk memperhatikan tubuh kita. Artinya kita jangan menyerah dengan kondisi tubuh kita. Ya, Oke. kita bisa hambat penuaan kita. Ya, kita cari tuh penyebabnya apa. Ya, supaya kita bisa tetap bertambah usianya, tapi tetap sehat. Gitu. Dan yang anti aging itu tidak hanya sebatas kulit. Ya, karena yang mengalami penuaan itu satu tubuh kita, otak kita, jantung kita, kulit kita, otot kita, ya. Makanya kalau kita menjalani treatment anti aging atau menjalani pola hidup anti aging, maka itu semuanya mesti kita atur. Pola makan kita, olahraga kita, pola tidur, manajemen stres, Yes. ya. Termasuk kita harus bisa mengetahui kondisi hormon kita minimal ketika kita berusia 35 tahun. Oke. Intinya tadi kita nggak cuma soal kecantikan kulit tapi juga sampai ke fungsi hormon dan lain-lain ya. Oke. Dr. Haikal, thank you very much nih untuk hari ini udah semakin clear ya tentang yang namanya anti aging, bukan cuma soal kulit yang glowing kayak artis Korea tapi juga lebih ke arah fungsi hormon sampai ke performance sex. Betul. Dan juga soal ya general lah ya secara Yes. kesehatan umum kita secara general. Thank you banget Dr. Haikal, Mas Haikal, Sama-sama. semoga kita bisa ketemu lagi. Dan buat sahabat sehat jangan lupa nih ya kalau mau follow, kok kalau mau follow gue nggak ada ini ya, nggak ada persuasinya untuk jualan. Ya sahabat sehat jangan lupa ya buat follow Instagramnya OneJack di onejack.indonesia dan juga pastinya subscribe, like, share, komen. Nah ada yang kurang nggak? Nggak kan? Itu doang kan ya. YouTube kita di OneJack TV. Itu yang nanti kita bakal banyak banget ya episode kayak begini lagi. Kita juga bisa ngeliat yang udah kita obrolin dari kapan tahu ya. Silahkan langsung ditonton di situ. Dan pastinya supaya nggak ketinggalan info-info keren. Kalau gitu gue Dr. Dika pamit, Dr. Haikal juga pamit. Sampai ketemu lagi. Stay healthy and stay safe. Bye.